Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita Pak Hariman. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kembali menjadi perbincangan publik. Bukan lagi soal perceraiannya namun soal aksinya menyegel tempat ibadah gereja. Mantan istri Deddy Mulyadi ini dengan lantang menyegel sebuah padepokan di Desa Cigelam Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang diketahui sebagai tempat peribadatan umat Kristen Protestan. Penyegelan tempat ini dilakukan pada Minggu tanggal 2 April 2023. Alasan Anne untuk menutup tempat ibadah anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta ini ternyata tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Hal ini pun membuat Anne turun langsung untuk menyegel dan menutup tempat ibadah ini. Penyegelan tempat ibadah ini pun mendapat perhatian banyak orang. Pasalnya penyegelan tempat ibadah ini seolah menunjukkan sentimen terhadap golongan tertentu. Viralnya berita soal penyegelan gereja ini pun menjadi perbincangan di media sosial. Warganet yang merasa penyegelan ini berlebihan dan malah menjadi tugas Anne untuk diselesaikan. Konflik ini juga menyinggung banyak pihak terutama umat Kristen yang merasa adanya diskriminasi terhadap agama mereka. Protes pun juga dilakukan oleh warganet lain, banyak dari mereka yang menganggap Anne diboncengi oleh ormas yang anti dengan agama lain. Tak hanya menyindir soal ormas, warganet lain pun ikut mengungkap nasib minoritas di Indonesia. Silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tindak tegas semua rumah ibadah yang tidak punya izin. Jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik, ujar warganet lain. Siap. OSS. OSS, jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu 2 hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi SLF. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui Peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan.